Perkenalkan, nama saya Eliana Christine Himawan dari Prodi S1 Ilmu Gizi dengan NIM 2023-21003. Perkenalkan, saya Febiana Yovita Dama, NIM 2023-21004 dari Prodi Gizi semester 1. Perkenalkan, nama saya Gabriel Galih, NIM-nya 2023-21005 dari Prodi Gizi S3 Karolus. Perkenalkan, saya Crescentia Kinasi Arini Diharjo dari Program Studi Ilmu Gizi dengan NIM 2023-21007. Nah, yang pertama, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, seperti bakteri, fungi, virus, dan lain sebagainya, maupun produk dari makhluk hidup, seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik dalam proses produksi untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, salah satunya yaitu semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji? Iya, semangka tanpa biji adalah salah satu contoh dari bioteknologi, di mana semangka tanpa biji ini dapat ditanam dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan trik genetik. Semangka pada umumnya merupakan diploid, namun pada semangka tanpa biji ini adalah triploid. Semangka diploid memiliki 2 set dari 11 kromosom, sedangkan semangka triploid memiliki 3 set kromosom. Dengan trik genetik, untuk menghasilkan semangka tanpa biji, semangka diploid diserbuki oleh semangka tetraploid atau semangka dengan 4 kromosom. Dalam proses reproduksi, semangka baru akan mendapatkan 1 kromosom dari diploid dan 2 kromosom dari tetraploid, sehingga membuat semangka menjadi triploid. Cara kedua adalah dengan menggunakan obat yang disebut kolsisin, di mana obat ini adalah zat kimia yang dapat mengubah kromosom. Kolsisin mengubah nomor kromosom dalam biji dari 2 hingga 4. Setelah itu, biji akan diserbuki dengan semangka yang memiliki kromosom 2 alami, sehingga terciptalah semangka triploid atau semangka tanpa biji. Sekarang kita bahas dampaknya berbahaya atau tidak berbahaya. Nah, untuk kesehatan sih sebenarnya tidak berbahaya karena tidak ada direct langsung antara kolkesin ini kepada pencernaan tubuh kita. Namun dampak ekologisnya tuh ada, seperti misalkan kebanyakan semangka itu merupakan monokultur sehingga rentan terhadap hama dan penyakit. Kemudian dampaknya pada penyemprotan kolkesin yang sembarang, yaitu adalah pada tanah. Contohnya seperti struktur tanah yang rusak, kemudian tanaman sekitar yang rusak. Sekarang mau ngebahas tentang kelebihan dari semangka tanpa biji. Kelebihannya tuh lebih enak dimakan. Karena kan nggak banyak ngerepot untuk misah-misahin tuh, ngerepot juga ngunyahnya. Jadi lebih enak buat dimakan. Terus juga lebih banyak daging buahnya, karena kan gak ada bijinya. Jadi semuanya daging buah. Gitu. Jadi lebih banyak juga asupannya buat kita. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa sih? Satu, yang secara langsung bagi kesehatan tuh nggak ada, kecuali zat kolchinin yang dipakai untuk merekayasa genetik si bibit semangka ini, itu langsung kita konsumsi. Memang sih sejauh ini dipakai buat beberapa pengobatan, tetapi kalau dalam jumlah banyak itu bisa menyebabkan hal yang nggak diinginkan. Selain itu, ada juga nih dampak ekologisnya. Dampak ekologisnya apa sih? Tanaman semangka yang ditanam tuh jadi monokultur. Monokultur kenapa berbahaya? Kenapa merugikan? Karena jadi bikin rentan kena wabah. Dan itu sulit untuk ditanggulangin. Selain itu juga, kalau monokultur artinya tanaman-tanaman semangka yang lain itu jadi berubah juga keturunannya karena ada polinasi. Nah, karena itu sebenarnya berbahaya di dampak ekologisnya. Kalau gitu, kelompok setuju nggak sih sama rekayasa genetik ini? Sejauh ini sih kelompok setuju banget, karena lebih enak buat kita mengkonsumsi semangka. Gitu. Selain itu, nggak ada downside-nya, nggak ada kekurangannya juga. Jadi, why not? Gitu.